siap. Nah, Apakah udah muncul untuk yang saya screen? Masih commute, Bu? dijelaskan dulu dari soalnya, dari awal. Oke, Bu. Siap. Soal nomor 5 berarti tentang apa tuh? Saya lupa. Hmm, Siap. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Silvana memberikan saya waktu untuk jelaskan soal nomor 5. Eh, Soal nomor 5 ini eh, terkait soal manajer keuangan di dua anak perusahaan ingin membandingkan rata-rata return investasi bulanan antara perusahaan A dan perusahaan B. Data historis menunjukkan bahwa standar deviasi populasi return untuk perusahaan A adalah 1,2% dan untuk perusahaan B 1%. Masing-masing perusahaan diobservasi selama 4 bulan. mm-mm. Nah, di sini sudah ada datanya, Oke. ada 40, jadi ini sudah dilakukan selama 40 bulan, dan nilai standar deviasinya udah ketahuan terkait populasinya 1,2 sama 1%. Di sini manajer ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata return investasi bulanan antara kedua perusahaan. Hmm. Seperti itu, Bu. Untuk Oke. selanjutnya dari soal ini karena sudah diketahui standar deviasinya antara kedua perusahaan ini, saya menyimpulkan bahwa ini uji Z, Bu, izin, Bu. Mm-mm. Uji Z berarti manual ya, tidak Siap. menggunakan SPSS. Itu gimana? Siap, Ibu. Eh, Mm-mm. Kebetulan kemarin saya juga sempat mempelajari untuk SPSS. Mm-mm. Saya coba fungsi SPSS, ternyata eh, SPSS juga bisa kita gunakan untuk rata-rata ya, Ibu. Bisa. Jadi coba saya masukin ke sini, Bu. Izin saya Mm-mm. coba praktekkan sedikit, Ibu. Boleh. Mm-mm. Jadi di sini kita ngambil filenya, ini kita ganti tipe filenya Excel. Jadi sudah saya pindahkan ke Excel, Bu. Kemarin sempat Mm-mm. saya kerjakan rencana nomor 5, 10, sama 15 rencananya, Bu. Berhubung Ibu Mm-mm. memberikan bonus pada kami, Mm-mm. jadi saya Presentasi ngambil satu nomor aja. 5, Ibu. Siap. Oh, soalnya Nah, yang berarti tentang itu ya, 1 sampai 5 pengujian hipotesis, 6 sampai 10-nya analisis korelasi gitu ya. siap, Ibu. Oh, 11 sampai 15-nya regresi. Soalnya kayak gimana sih? Saya juga lupa soalnya coba Betul, lihat. Bu. Betul, Bu. Regresi ya? Ini, Bu, sesi regresi, Bu, untuk Oh, satu iya. 11 sampai 15-nya. Oh, iya, Untuk iya. soal satu Oke, sampai ya 5 itu berarti hipotesis, Ibu. banyak Pengujian yang belum hipotesis. saya ajarin ya. Makanya memang ini Siap, teman-teman spesial akan saya kasih kemudahan ya. Dan juga teman-teman siap, yang Ibu. nggak ada di list, silakan teman-teman tonton video ini kan artinya kan kalau memang ini benar berarti kan bisa dipakai untuk kerjain gitu ya sebagai kunci. Baik Siap, lanjutkan, Ibu. lanjutkan Mas. Oke, lanjut, Ibu. Jadi saya coba, saya sebelumnya belum pernah pakai SPSS, saya coba Bagus. belajar ini. Jadi saya ada 3 sheet, udah ada saya kerjakan, Bu, sampai 15 sudah saya kerjakan sebenarnya, Bu. Ya, Soal nomor 5, jadi tinggal kita oke. okein aja. Jadi Ya, di sini akan keluar datanya. Nah, oke. Datanya situ, ini datanya sudah oke ya. muncul, Nanti coba saya ajar. bisa di Oke, view. kita Nah, ini view. karena kosong kita clear aja, Lihat. nggak masalah Mm-mm. karena nggak ada datanya. Ini udah sesuai, Mm-mm. ada 40 data. Mm-mm. Sampai 40 data. Kalau misalkan variabelnya mau diganti, tinggal kita sesuaikan tadi perusahaan return ya, return A dan return B gitu. Mm-mm. Bebas mau kita namain Mm-mm. variabelnya apa aja, kita Ya. sesuaikan. Oke, Mm-mm. kemudian saya karena tadi uji Z ini nggak bisa pakai SPSS manual, saya cuma pakai di sini itu terkait eh, rata-ratanya, Ibu. Jadi Mm-mm. saya pakai rata-ratanya ini udah kita pindahkan ke variabelnya, kita pakai Mm-mm. variabel A sama B.
Ya. Kita pilih option. Nah, ini min terkait rata-rata, standar deviasi juga ada di Mm-mm. sini. Ternyata minimal maksimum juga ada. Kita tinggal continue. Oke. Nah, di sini udah tampil, Bu. Ya. Di sini tampil nilai minimum, maksimum, Mm-mm. rata-rata sama standar deviasi. Di sini standar deviasi udah ketahuan nih Bu, 1,1 sekian ya. Nah, di soal itu eh, 1,2 kalau nggak salah. Nah, Mm-mm. di soal itu Mm-mm. 1,2. Jadi ini pembulatan mungkin ya Bu. Jadi sama, anggapannya udah Mm. Ya. sesuai lah, sudah sama gitu. Ya. Terus ini Kemudian yang eh, B-nya ini Bu untuk nol koma jawabannya. sembilan. Jadi saya sudah buat jawabannya. Mm-mm. Wih, rapi ya. Nah, ini terus Mm-mm. saya masukin ke rumusnya, Ibu. Hmm. Udah dapat Hmm. nilainya 1,086, Mm-mm. Ibu. Dia lebih Nah, sehingga kecil. ya Mm. betul, Ibu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Z hitungnya ini lebih kecil 1,86 daripada Mm-mm. nilai kritisnya, Ya. nilai ambangnya itu. Maka Mm. gagal tolakan nol, Ibu. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata perusahaan A sama perusahaan B, Ibu, pada tingkat signifikansi 5%, Ibu. Mungkin begitu, Mm. Ibu. Izin Mm-mm. dari penjelasan saya. Mohon evaluasi, Ibu. Iya, Makasih. oke. Oke. Nah, jadi gini, ya bagus ya. Em, eh, Kalau ini kan kamu manual ya, jadi kamu gunakan deskriptif statistiknya untuk mencari nilai standar deviasi sampel. Ya kan, Siap. 1,14, 0,98 itu standar deviasi sampel. Namun Betul. di sini dari soal itu eh, 1,2 dan 1,0 itu adalah standar deviasi populasi. Populasi. Siap. Mm-mm. Jadi itu udah benar kamu masukkan ya. Kamu benar kamu masukkan 1,2 kuadrat dibagi 40 ditambah satu dibagi 40 dapatnya 1,2 dibagi 1,2 kuadrat kan 2,4 apa 2,44 ya. Siap, Bu. Eh 1,44 ya. Bukan. 1,44 bagi 144, 40 Bu. ya. Mm. 44. 1,1,4 1,44 ya. Satu Iya. koma dua kuadrat kan 1,44 ya. Betul. Iya, Ibu. 1,44 dibagi sama 40 dapatnya 0,036. Ya kan? Siap. Satu dibagi 40 0,025. Kemudian dijumlahin dapat 0,061 akarnya sekian. Oke. Benar. Benar. Oke, good. Ya, dapat 100 ya. Siap. Terima Nah, kasih, Bu, atas 100 ya. kesempatannya. Mohon Nah, izin. sekarang minta Siap. tolong datanya kirimin ke ini dong, ke chat data Excel tadi. Siap. Mm-mm. Oh, siap, Bu. Siap. Mm-mm. Saya coba olah ya. Kita Oke, Bu. gunakan Siap. SPSS. Ini kamu berarti kan gunakan SPSS untuk deskriptif statistiknya. Siap. Betul, Ibu. Hanya untuk itu, selebihnya kamu manual. Kirimkan dulu chatnya. Oke, siap, Oh Bu. ya, Saya seperti stop biasa, share ya, Bu. silakan teman-teman ditulis di chat ya untuk nanti dapat redeem, point redeem. Jadi kayaknya saya tuh Google Form saya udah penuh nih ya teman-teman ya. Kemarin saya cek tuh saya dapat notifikasi. Jadi nanti teman-teman silakan di itu dulu, disimpan dulu bukti-buktinya. Nanti ketika UAS teman-teman nanti masukin ya data-data redeemnya. Nanti saya kasih perintah untuk informasi dari chat-chat yang teman-teman pernah ketik, teman-teman pernah tulis, kirim gitu kan, di screenshot dari Adlink. Nanti teman-teman masukkan ke dalam soal UAS. Karena saya cek kemarin kok penuh gitu ya. Penuh gitu. Jadi mohon maaf dua kali kerja nih untuk reademnya. Kirimkan data Excel-nya, Mas. Thank you, sudah. Enggak, soal, oh ya udah boleh, nggak apa-apa. Udah ya. Oke, saya masukin. Siap, sudah, Bu. Hmm. Wait, Unsia. Sebentar, saya save dulu Unsia. Kita coba ya kalau kita menggunakan eh, baik. Baik, Ibu akan coba. Kamu masih bisa di sini kan?
Masih bisa bergabung kan, Tri? Cahyo? Siap, Ibu. Masih ya. Kemungkinan 10 menitan lagi, Bu, izin. Ya, oke. Oke. Teman-teman bisa lihat, ini kan kalau dia kan melakukan pengujian hipotesis, ya. Oke. Nah, memang ketika datanya seperti ini, secara teori menggunakan uji, ini ya teman-teman. Ini soal nomor 5 ya. Nih, ini teman-teman ya. Sudah lihat ya datanya? Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya Sudah, lakukan Bu. ya teman-teman. Saya lakukan, saya copy gitu kan. Kemudian saya coba olah menggunakan SPSS. Teman-teman langsung copy saja, ya kan? Copy, terus kemudian saya buka SPSS. Sabar ya, tunggu. Jadi copy biasa, copy dari variabel atasnya, dari judul kolomnya. Nah, ini dah. Kita coba pakai SPSS. Nah, jadi ketika kalau di SPSS dia pakai uji T, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah mengenai hitungnya, tapi yang penting kan hasil dari pengujian hipotesisnya. Kita klik paste with variable names. Nah, gitu ya teman-teman. Nih seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman, coba lihat variable view-nya ya. Ini sudah. Terus teman-teman teman-teman analyze, kemudian teman-teman sini compare mean, ya. Ini kan adalah independent sample t-test ya. Kenapa independen? Karena di sini antara return A dan return B ini adalah sesuatu yang perusahaan yang berbeda gitu. Bukan dari konsep dari sebelum dan sudah. Kalau sebelum sudah itu itu biasanya eh, apa namanya yang di treatment adalah orang yang sama tapi dia mendapatkan perlakuan sebelum dan sesudah gitu. Nah, ini berarti pakainya independent sample t-test. Kita klik. Teman-teman lihat SPSS kan ya? Nah, begitu. Sorry. Oh, sorry teman-teman. Ini ada kesalahan. Saya balik lagi ke sini teman-teman. Nih, apakah teman-teman sudah lihat apa namanya? Excel? Sudah, Sudah, Bu. udah nih, saya balikin sini ya. Ini kesalahan saya nih. Ini saya bikin satu, ya. Ini biasa bikin satu sampai sini. Nah, jadi dibikin begini teman-teman. Nah, dia harus grouping. Nah, nih. Oke. Terus kemudian ini dua. Nah, gitu. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, sudah. Ini saya tulis. Ini return. Nah, ini return. Dan ini saya tulis perusahaan. Which is kalau satu itu adalah perusahaan A, dua adalah perusahaan B. Saya ulang lagi ya, kebalik. Jadi harusnya begitu. Nah, cara peletakan untuk Excel-nya nanti teman-teman bikin begini. Saya balik lagi ke apa namanya? Apa namanya SPSS? Sudah lihat SPSS? Sudah, Bu. Nah, saya klik kanan, kemudian paste with variable names. Seperti ini, teman-teman. Lihat ya. Kemudian saya ke variable view. Perusahaan itu saya jadikan desimalnya 0. Begitu. Ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan analyze, compare mean, independent sample t-test. Kita masukin, yang dites adalah yang return-nya. Kemudian perusahaannya adalah grouping variabel dengan define, grup satu adalah satu, grup 2 adalah 2. Kita continue, ya. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sama ya. Sama ya Mas Tri ya. Standar deviasinya ya Mas ya. 1,14. Kemudian ini 0,96. Begitu. Nah, langkah awalnya teman-teman, langkah awalnya adalah teman-teman yang teman-teman lakukan, lihat dulu Leven Test for Equity Variances ya teman-teman. Dilihat dulu, Leven Test for Equal Variances. Kalau nilai signifikansinya ternyata lebih besar ya dari 0,05 ya. Kalau nilai eh, equality apa namanya of a variances-nya itu ternyata dia lebih besar daripada 0,05, berarti diasumsikan teman-teman di sini equal variances-nya not assumed. Jadi variansi populasinya dikatakan tidak sama gitu. Jadi teman-teman lihatnya yang enggak baris kedua, di baris kedua.
Selanjutnya teman-teman yang teman-teman lihat adalah nilai signifikansinya, ya. Signifikansinya. Signifikansinya adalah 0,261. Teman-teman udah lihat output belum? Muncul, Bu, Teman-teman muncul. lihat output nggak? Kelihatan, Bu. Lihat ya, berapa signifikansi totalnya? 261. 0,261. Kalau nilainya 261, Bu. 0,261, teman-teman, itu berarti teman-teman bahwasannya apa? P-value-nya lebih 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 besar daripada 5%. Kalau P-value-nya lebih besar daripada 5%, H0-nya ditolak. H0-nya diterima. Berarti terdapat persamaan dari rata-rata. Tri Cahyo, tadi kamu jawabannya apa? Hipotesisnya H0 diterima atau H0 ditolak? Ditolak, Ibu. H0-nya ditolak, kan itu lebih kecil ya, Mas ya? Gagal tolak H0, Bu. Izin. Gagal tolak H0. Kenapa? Karena Z-nya lebih kecil daripada 1,96. Iya. Beda ya hasilnya dengan kalau pakai sample test. Kalau di sini malah sama ya, Mas ya. Di apa namanya dihasilkan sama. Nah, coba nggak jadi 100. Sebentar, kamu kirimin dulu pekerjaanmu ke aku, coba. Ke sini nih, ke sini. Coba. Coba kirimin lagi. Bentar, Bu. Agak error, bentar. Saya simpan ke PDF aja, Bu. Udah saya kirim, Bu. Bisa nggak, Bu? Belum. Udah, Ibu. Masih kemit, Bu. Izin, Ibu. Mm-mm. Ini ya kerjaan kamu. Coba. Mm-mm. Ya, teman-teman lihat ya. Oke. eh Sudah lihat? Belum? Muncul, Bu. Muncul? Ya, ini ya. Oke. Nomor 5 ya, Mas. Nah, kayak gini. Oke. Ini. Hmm. Ini dibagi ini benar ya? Hasilnya 1,0 ya? Hmm. Coba. Nih, saya bagi dulu ya. 0,264. PDF-nya nggak muncul. Hah? 0,2469. Nggak muncul? Iya, masih di File Explorer. Nih ya. Tuh. Jadi ini 1,2. Ini dari soal ya? 1,2 ya?
tidak disebutkan tingkat signifikansi, maka digunakan alfa 5%. Maka ambangnya adalah, kamu nih ya, nih saran aku pertama kali yang kamu lakukan adalah itu dulu, apa namanya, hipotesisnya dulu, begitu. Ya, hipotesisnya dulu yang kamu lakukan. Nih, jadi begini ya. Sudah lihat PPT tidak, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah ya, jadi teman-teman lakukan dulu. Hmm, bentar. Hipotesis, ya kan? H0 itu berarti return A rata-rata return A, ya kan? Return A itu sama dengan rata-rata return, Izin, Bu, yang Ibu ketik nggak nggak tampil. kelihatan. Nih, Iya. kurang gede. Gini, Ini masih PDF, Bu. Izin. oh masih PDF. Udah lihat teman-teman? Nih, tuh gitu ya. Terus H1-nya itu berarti, udah lihat ya, rata-rata return-nya. Tambahin ini dulu gitu, ya kan? Nah, tuh, gitu ya. Terus kemudian ininya tidak sama dengan berarti, bentar aku cari dulu set formatnya. Set tidak sama dengan, tidak sama dengan ini. Nah, tuh ya. Nah, terus teman-teman, kalau di kakek Z ya, pakai Z, ini kan tambahin gitu ya. Kalau pakai Z, si ininya dia pakai 1,96. Dia masukin, lah ininya, oh pakai ini rata-ratanya. Rata-ratanya ini berarti 6, ini, oh dikurangin ini. Gitu ya. Hasilnya ini. Terus dibagi dengan akar dari 1,2 dibagi ini. Mas, ini tuh kalau dia pakai ini, Mas. Ini ngelihat PDF kan semuanya? PPT, Bu, masih PPT. Oh, masih PPT. Ya udah nih, coba nih ya. Nah, ini salah persepsinya gini. Ketika teman-teman menggunakan p-value, bandingannya 5%, seperti saya tadi menggunakan SPSS, itu justru malah dikatakan H0 ditolak jika nilai alfanya, nilai p-value-nya itu kurang dari 5%, teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Z, skor Z, itu dibalik. Ya, dibalik. Jadi, ketika Z hitungnya itu justru lebih kecil daripada 1,96, malah justru Diterima. dia menerima H0. Sebentar. Siap. Di dalam H, saya jadi bingung. Dia lebih kecil, kok ini lebih besar. Justru dia, ini dia tolak H0 justru ya Mas ya. Ini kamu nyebutnya gagal tolak H0. Gagal tolak ini berarti diterima nggak sih, Bu? Saya. Iya, kalau gagal tolak H0 berarti diterima dong. Sama dengan saya, pengertiannya diterima Iya, juga. bukan tolak, Bu. Iya, Jangan nyebutnya gagal tolak, berarti terima H0 siap. aja. Kalau Siap, terima siap, H0 Bu. apa tadi? Tidak terdapat perbedaan. Jadi bingung ya. Harusnya tuh saya ajarin dulu ya. Makanya tadi harusnya saya ajarin dulu. Begitu. Jadi sebenarnya terdapat perbedaan, Mas. Tidak terdapat perbedaan. Ya, tidak Iya, Bu. terdapat perbedaan. Sama kan sama saya tadi tidak terdapat perbedaan ya. Sama, Bu. Berarti Itu sama saya gitu sebutin kan. tidak terdapat perbedaan. Iya, Siap. sama kita maksudnya. Ya kan? Jadi salah lihat Siap, Bu. saya. Saya lihatnya malah Siap. terdapat perbedaan. Kan sama aja kamu sama saya. Saya tadi juga nyebutnya kan sama. Return A sama dengan return B. Oke, oke. Berarti nggak masalah ya. Gitu ya, Mas? Udah Siap, beres? Bu. Sama, sama, sama. Sama. Siap, Bu. Oke, ya udah ya. Makasih, Bu. Udah silakan Siap. bertanya. Saya mau ngajar dulu. Ya, Bu. Baik. Izin saya keluar, Bu. Izin. Oke, ya, oke. Baik.
Kita mulai ya, teman-teman. Bentar, ini udah yang tadi. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bismillah. Mau dimulai dari yang kemarin atau gimana? Biar teman-teman pede ya. Jadi kita mulai dari uji T dulu ya. Kita mulai dari uji T dulu ya, teman-teman ya. Kita latihan dulu uji T. Ini saya stop dulu nih, saya stop dulu.